Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia, edisi hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022, Pesta Santo Matius Rasul. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi kebiasaan apabila seorang imam diangkat menjadi uskup, beliau akan memilih moto dan lambang pelayanannya. Ketika dipilih menjadi paus, Bapak Suci Fransiskus yang bernama asli Jorge Bergoglio tetap memakai moto yang dipilihnya ketika dia diangkat menjadi uskup, yakni Miserando atque eligendo, yang berarti diberi belas kasih dan dipilih. Moto ini diinspirasikan oleh kutipan Injil Matius yang kita dengarkan pada hari ini tentang Matius yang memandang diri orang berdosa tetapi dipanggil untuk menjadi murid dan rasul Tuhan Yesus. Bacaan ini mempunyai makna khusus bagi Jorge Bergoglio muda. Ketika berusia 17 tahun, ia mengalami suatu kehadiran Allah yang penuh kasih. Sesudah mengaku dosa, hatinya merasa tersentuh oleh belas kasih dan kerahiman Allah. Ia merasakan suatu panggilan untuk mengikuti Dia dengan cara menjalani hidup membiara seturut teladan Santo Ignatius dari Loyola. Ia mengalami hanya oleh belas kasih Allah, ia dipilih untuk tugas pelayanan dalam gereja. Ini menjadi semangat dan daya dorong beliau dalam menjalankan tugas pelayanan dalam gereja demi kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Matius adalah seorang pemungut pajak yang dianggap pendosa dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Ia tidak disukai karena menjadi kaki tangan penjajah Romawi yang suka mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Perjumpaan pribadi Matius dengan Yesus mengubah seluruh kehidupannya. Ia mengalami suatu transformasi diri. Ia menjadi manusia baru. Ia meninggalkan kenyamanan dan kemapanan hidup demi Yesus. Ia merasakan betapa kuat belas kasih dan kerahiman Allah, dan ia membuka diri pada undangan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari ikutilah aku adalah undangan Yesus bagi kita juga. Ia tidak memanggil orang yang sudah sempurna untuk menjadi muridnya. Ia memanggil orang yang berdosa supaya berubah menjadi manusia baru, mengalami suatu transformasi hidup. Hanya dibutuhkan keterbukaan hati, kerelaan, kerendahan hati, dan penyerahan diri kepadanya. Kita masing-masing yang telah memberi diri melalui baptisan untuk menjadi pengikut Yesus atas salah satu cara pernah mengalami belas kasih dan pengampunan dari Allah. Mari kita syukuri karena keterpanggilan kita untuk menjadi murid Tuhan bukan karena jasa kita, tetapi semata karena belas kasih dan kerahiman Allah yang tak terkira. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kerahiman adalah ciri khas dari Allah. Dia adalah Allah yang kaya dalam kerahiman, seperti yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 2 ayat 4. Dia adalah Allah penyayang
dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 6. Belas kasih dan kerahiman adalah tanda nyata bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Ia mendatangi kita dengan belas kasih dan pengampunan, dan Ia terus mengajak kita untuk membuka diri pada belas kasih dan pengampunannya, terutama di saat-saat kita berdosa atau menyeleweng dari perintah-perintahnya. Jangan takut untuk datang memohonkan belas kasih dan pengampunan Allah. Bersama dengan Mazmur 51 ayat 3, kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra